tugas proyek akhir di Gigi Akuntansi Dasar PPKD, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan proyek akhir yang telah saya kerjakan sebelumnya. Di sini terdapat transaksi yaitu pada bulan Februari pada perusahaan pelayanan perawatan bayi Switch yang menyediakan program perawatan untuk bayi dan anak-anak. Pada tanggal 1 Februari 2018 ini, perusahaan ini mempunyai neraca saldo sebagai berikut, yaitu kas sebesar 1.780.000, piutang dagang sebesar 1.600.000, peralatan sebesar 990.000, kendaraan bus sebesar 7.400.000, hutang dagang sebesar 1.470.000, wesel bayar sebesar 7 juta, modal Switch sebesar 3.300.000. Nah, pada selama bulan Februari ini, perusahaan telah menyelesaikan transaksi-transaksi, yaitu pada tanggal 2 Februari sampai tanggal 28 Februari, yang nantinya akan kita buatkan jurnal umum, buku besar, ayat jurnal penyesuaian atau AJP, neraca lajur, laba rugi, dan perubahan modal. Baik, yang pertama kita akan ke soal pertama, yaitu pada tanggal 2 Februari, di mana di sini membayar sewa untuk 1 bulan sebesar 140.000. Di sini ada kata membayar, berarti di sini dinamakan beban, yaitu perusahaan mempunyai beban sewa sebesar 140.000. Maka jurnal umumnya adalah beban sewa bertambah pada debit sebesar 140.000 dan kas bertambah pengeluarannya di kredit sebesar 140.000. Soal yang ketiga, yaitu di sini menerima pembayaran atas 1 bulan pelayanan sebesar 400.000. Berarti di sini perusahaan mendapatkan pendapatan selama 1 bulan sebesar 400.000. Nah, maka jurnal umumnya di sini kas atas pendapatan jasa. Di sini berarti kas bertambah pada debit sebesar 400.000 dan pendapatan jasa bertambah pada kredit sebesar 400.000. Nah, kita lanjut kepada tanggal 4 Februari. Di sini membeli perlengkapan dengan kredit sebesar 85.000. Berarti di sini perusahaan membeli perlengkapan dengan berhutang, yaitu sebesar 85.000. Maka jurnal umumnya di sini pada tanggal 4 Februari 2018, di mana perlengkapan bertambah, yaitu di debit sebesar 85.000, utang usahanya yaitu bertambah sebesar 85.000 juga pada kredit. Lalu di sini ada tanggal 5 Februari. Tanggal 5 Februari di sini yaitu pembelian bahan bakar gas sebesar 20.000. Maka jurnal umumnya berarti di sini karena dia membeli bahan bakar, maka beban bertambah, yaitu beban bahan bakar gas yaitu bertambah pada debit sebesar 20.000 dan kas pengeluarannya yaitu bertambah pada kredit sebesar 20.000. Lalu ada tanggal 7 Februari. Di sini membayar asisten untuk masa kerja 2 minggu sebesar 230.000. Karena ada kata-kata membayar, yaitu sama seperti di awal, berarti dia mempunyai beban yang harus ditanggung, yaitu membayarkan gaji kepada asisten selama 2 minggu masa kerja, yaitu sebesar 230.000. Maka di jurnal umumnya pada tanggal
7 Februari yaitu beban gaji bertambah sebesar 230.000 pada debit dan kas bertambah pengeluarannya pada debit sebesar 230.000. Kemudian kita ke tanggal 8 Februari. Di sini membayar hutang 170.000. Berarti di sini perusahaan membayarkan hutangnya sebesar 170.000 kepada pihak lain. Maka jurnal umumnya yaitu pada tanggal 8 Februari hutang usaha berkurang. Kenapa berkurang? Karena sudah dibayarkan. Jadi hutang usaha berkurang pada debit sebesar 170.000 dan kas berkurang pengeluarannya. Maksudnya kas bertambah pengeluarannya sebesar 170.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 9 Februari. Lalu pada tanggal 9 Februari, yaitu di sini menerima 1.200.000 dari langganan atas tagihan sebelumnya. Berarti di sini sebelumnya ada namanya piutang. Coba kita lihat di neraca saldo ini ada namanya piutang dagang. Nah, piutang dagang di sini sebesar 1.600.000. Tapi nanti untuk pengurangannya kita akan tuliskannya adalah di buku besar. Jadi kalau untuk di jurnal umumnya yaitu pada tanggal 9 Februari yaitu kas bertambah atas piutang usaha, yaitu kas bertambah sebesar 1.200.000 pada debit dan piutang usaha berkurang pada kredit sebesar 1.200.000. Kenapa berkurang? Karena tadi piutangnya sudah dibayarkan kepada perusahaan. Jadi perusahaan mendapatkan pemasukan atau kas besar 1.200.000. Kemudian kita lanjut ke tanggal 10 Februari. Di sini menerima dari langganan 700.000 secara tunai atas jasa yang diberikan. Jadi di sini perusahaan mendapatkan pendapatan dari langganan atas jasanya sebesar 700.000. Maka jurnal umumnya pada tanggal 10 Februari yaitu kas bertambah atas pendapatan jasa pelayanan. Nah, di sini berarti kas bertambah pada debit yaitu sebesar 700.000 dan pendapatan jasa pelayanan yaitu di sini bertambah pada kredit 700.000. Lalu kita akan ke tanggal 11 Februari. Di sini pada tanggal 11 Februari membayar untuk perlengkapan yang membeli kredit tanggal 4 Februari. Maksudnya di sini adalah perusahaan membayar hutang yang terjadi pada tanggal 4 Februari atas perlengkapan yaitu sebesar 85.000. Berarti jurnal umumnya di sini pada tanggal 11 Februari 2018 adalah utang usaha atas kas. Berarti utang usahanya berkurang di mana di debit yaitu sebesar 85.000 karena sudah dibayarkan. Maka kasnya bertambah pengeluarannya untuk membayar utang usaha sebesar 85.000 pada kredit. Lalu kita ke tanggal 13 Februari, yaitu pada tanggal 13 Februari membeli peralatan permainan anak-anak sebesar 1 juta. Berarti di sini perusahaan membeli peralatan permainan sebesar 1 juta. Maka tanggal 13 Februari di sini berarti peralatan mainan yaitu bertambah sebesar 1 juta pada debit dan kas bertambah pengeluarannya sebesar 1 juta pada kredit. Lalu pada tanggal 14 Februari yaitu diambil untuk keperluan pribadi sebesar 110.000. Nah, di sini ada kata diambil untuk keperluan pribadi, berarti di sini adalah prive. Berarti pada jurnal umumnya pada tanggal 14 Februari prive yaitu
bertambah pengeluarannya pada debit yaitu sebesar 110.000 pada debit. Kasnya berkurang pada kredit sebesar 110.000. Lalu kita ke tanggal 17 Februari, yaitu menyerahkan peralatan seharga 90.000 untuk digunakan dalam perusahaan. Berarti di sini ada penyuplai peralatan yaitu seharga 90.000 untuk digunakan dalam perusahaan. Berarti jurnal umumnya yaitu pada tanggal 17 Februari peralatan bertambah di debit sebesar 90.000 dan modal bertambah sebesar 90.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 19 Februari membayar tagihan utilitas sebesar 45.000. Berarti jurnal umumnya di sini pada tanggal 19 Februari beban utilitas bertambah pada debit sebesar 45.000 dan kas bertambah pengeluarannya sebesar 45.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 22 Februari menerima pembayaran untuk 1 bulan pelayanan dari langganan yang telah ditagih sebesar Rp500.000. Berarti di sini perusahaan mendapatkan pendapatan jasa dari 1 bulan pelayanan 500.000 yang telah ditagih sebelumnya. Berarti di sini adalah piutang dagang. Nah, tapi kalau di jurnal umumnya di sini berarti ditulis pada tanggal 22 Februari 2018 kas yaitu bertambah atas piutang usaha, di mana kas bertambah pada kredit sebesar Rp500.000 dan piutang usaha berkurang Rp500.000 pada kredit. Lalu kita ke tanggal 25 Februari, di mana yaitu membayar asisten untuk masa kerja 2 minggu sebesar Rp320.000. Berarti di sini perusahaan membayar upah kerja yaitu kepada asisten sebesar Rp320.000, maka ditulisnya sebagai beban yaitu pada tanggal 25 Februari yaitu beban gaji atas kas. Beban gajinya bertambah yaitu sebesar Rp320.000 di debit dan kas bertambah pengeluarannya yaitu di kredit sebesar Rp320.000. Lalu kita ke soal tanggal 27 Februari, yaitu di sini membeli oli dan bahan bakar untuk kendaraan bus dengan kredit Rp35.000. Berarti di sini perusahaan membeli oli dan bahan bakar yaitu berhutang sebesar Rp35.000. Nah, pada jurnal umum bisa ditulis yaitu beban lain-lain. Maka 27 Februari 2018 yaitu beban lain-lain terhadap utang usaha, yaitu di sini beban lain-lain bertambah Rp35.000 pada debit dan utang usahanya bertambah sebesar Rp35.000 di kredit. Lalu yang terakhir pada tanggal 28 Februari yaitu membayar Rp290.000 premi asuransi untuk 1 tahun. Nah, berarti jurnal umumnya di sini adalah asuransi dibayar di muka, yaitu sebesar Rp260.000 pada debit dan kas bertambah pengeluarannya sebesar Rp290.000 pada kredit. Maka jika ditotalkan untuk akun debit yaitu di sini Rp5.420.000 dan harus balance dengan akun kredit yaitu sebesar Rp5.420.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku besar. Jadi buku besar ini adalah akun-akun yang memang dituliskan secara rinci setiap akunnya. Seperti contohnya adalah akun kas. Di sini adalah akun kas yang terdapat di jurnal umum. Jadi pengeluaran kas yaitu dari mulai tanggal 2 Februari sampai dengan 28 Februari ditambah dengan tanggal 1 Februari yang terdapat pada neraca saldo. Nah, untuk memasukkannya kita cukup melihat jurnal umum. Letaknya pun sama, debit dan kreditnya harus kita sesuaikan biar tidak salah.
Contohnya di sini adalah pada tanggal 1 Februari. Sebelumnya di neraca saldo terdapat sisa kas yaitu sebesar 1.780.000 di mana di debit. Nah, kemudian pada tanggal 2 Februari yaitu kas terhadap pembayaran sewa 1 bulan sebesar 140.000 pada kredit. Pada tanggal 3 Februari yaitu kas terhadap pendapatan jasa secara tunai sebesar 400.000 pada debit. Lalu pada tanggal 3 Februari pendapatan jasa pelayanan secara tunai sebesar 400.000 di debit. Lalu pada tanggal 5 Februari yaitu kas terhadap pembelian bahan bakar gas yaitu sebesar 20.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 7 Februari pembayaran gaji yaitu sebesar 230 pada kredit. Lalu pembayaran utang usaha sebesar 170.000 pada kredit. Tanggal 9 Februari yaitu penerimaan atas tagihan sebelumnya atau piutang yaitu sebesar 1.200.000 pada debit. Lalu di sini ada pada tanggal 10 Februari yaitu pendapatan jasa yang diterima secara tunai yaitu sebesar 700.000 pada debit. Lalu pada tanggal 11 yaitu pembayaran utang perlengkapan pada tanggal 4 Februari yaitu di sini sebesar 85.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 13 Februari yaitu pembelian peralatan mainan secara tunai yaitu sebesar 1 juta pada kredit. Lalu pada tanggal 14 yaitu kas terhadap pengeluaran pribadi atau PRIV. Di sini yaitu sebesar 110.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 19 Februari yaitu pembayaran tagihan utilitas sebesar 45.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 22 Februari penerimaan pembayaran atas 1 bulan pelayanan yang telah ditagih yaitu sebesar 500.000 pada debit. Lalu pada tanggal 25 Februari yaitu pembayaran gaji sebesar 320.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 28 Februari yaitu pembayaran premi asuransi selama 1 tahun secara tunai yaitu pada kredit sebesar 290.000. Lalu di sini adalah kolom saldo di mana kita menghitungnya. Pertama, tadi saldo awal yaitu sebesar 1.780.000. Lalu dikurang 140 menjadi yaitu menjadi 1.640.000 karena di sini debit lebih besar makanya dikurang. Lalu di sini hasilnya masih besar di debit jadi 1.640.000 karena di sini akunnya dia letaknya di debit maka ditambah yaitu 1.640.000 ditambah 400.000 yaitu hasilnya 2.040.000. Begitu juga dengan seterusnya. Di sini 2.040.000 dikurang dengan 20.000 yaitu di sini hasilnya 2.020.000. Lalu dikurang lagi 230.000 yaitu menjadi 1.790.000. Lalu 1.790.000 dikurang 170.000 menjadi 1.620.000. Lalu ditambah 1.200.000 menjadi 2.820.000. Lalu ditambah lagi 700 menjadi 3.520.000. Karena masih besar di debit maka hasilnya pun tetap di debit. Nah, jadi ini 3.520.000 dikurang 85.000 yaitu menjadi 3.435.000.
dikurang 1 juta menjadi 2.435.000, dikurang 110.000 menjadi 2.325.000, dikurang 45.000 menjadi 2.280.000, lalu ditambah 500.000 menjadi 2.780.000, dikurang lagi 320.000 menjadi 2.460.000, dikurang lagi 290 menjadi 2.170.000. Jadi hasil akhirnya adalah 2.170. Ini adalah total dari saldo kas yang ada. Lalu ada akun Prive. Nah, sama seperti akun kas, di sini kita tuliskan sesuai dengan jurnal umum. Dan di sini penulisan pada buku besar harus sesuai dengan urutannya ya. Jadi akun harta, baik harta lancar maupun harta tetap, kewajiban seperti utang, wesel bayar, lalu baru modal, pendapatan dan beban-beban. Lalu pada akun Prive, di sini pada tanggal 14 Februari, Prive penjelasannya yaitu bertambah pengeluarannya di debit yaitu sebesar 110.000, maka saldonya pun 110.000. Lalu akun asuransi dibayar di muka. Nah, di sini yaitu terhadap premi asuransi pada tanggal 28 Februari 2018 sebesar 290.000 pada kredit, maka saldonya pun pada kredit 290.000. Nah, teman-teman, di sini saya menulis penyesuaian karena sebelumnya saya telah mengerjakan AJP-nya terlebih dahulu. Lalu makanya saya tuliskan penyesuaiannya di kolom atau di tabel akun asuransi ini, yaitu penyelesaiannya sebesar 241.670 pada kredit, dan di saldo pun sama 241.670. Di sini hanya ditulis saja teman-teman, tapi tetap untuk tabel asuransi premi asuransinya tetap 290.000. Selanjutnya kita ke piutang dagang. Pada akun piutang dagang ini tercatat piutang baik piutang dagang yang tercatat pada neraca saldo sebelumnya maupun piutang usaha pada jurnal umum. Di sini pada tanggal 1 Februari 2018 piutang dagang sebesar 1.600.000 pada debit saldonya, dan piutang usaha pada tanggal 9 Februari 2018 yaitu sebesar 1.200.000, dan piutang usaha pada tanggal 22 Februari sebesar 500.000. Maka di saldonya 1.600.000 dikurang 1.200.000 hasilnya 400. Karena di sini kredit lebih besar, maka 500 dikurang 400 hasilnya 100.000. Nah, maka saldo akhirnya totalnya pada akun piutang dagang yaitu sebesar 100.000. Lalu akun perlengkapan pada tanggal 4 Februari 2018 atas pembelian perlengkapan secara kredit yaitu sebesar 85.000 pada debit, maka saldonya 85.000 pada akun perlengkapan. Selanjutnya ke akun peralatan, di mana tercatat pada tanggal 1 Februari 2018 terdapat saldo pada peralatan sebesar 990.000 pada debit. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2018 tercatat pembelian peralatan mainan yaitu sebesar 1 juta pada debit, maka saldonya 990 ditambah 1 juta yaitu sebesar 1.990. Kemudian pada tanggal 17 Februari
tercatat penyerahan peralatan untuk digunakan dalam perusahaan, yaitu sebesar 90.000 pada debit, sehingga 1.990.000 ditambah 90, maka hasilnya 2.080.000. Jadi totalnya adalah untuk akun peralatan saldonya 2.080.000. Selanjutnya ke akun kendaraan. Di sini tercatat tanggal 1 Februari, yaitu atas kendaraan dan bus mempunyai saldo di debit sebesar 7.400.000, yaitu pada debit. Lalu di sini ada akun wesel bayar. Nah, wesel bayar ini yaitu sebesar 7 juta pada kredit. Wesel bayar merupakan utang lancar, makanya ditaruhnya di kredit. Lalu kita ke utang dagang, utang usaha dan modal. Utang dagang di sini tercatat tanggal 1 Februari 2018, yaitu sebesar 1.470.000 yang belum terbayarkan, makanya ditaruhnya di kredit. Lalu kita ke utang usaha, yaitu di sini pertama pada tanggal 4 Februari 2018 atas pembelian perlengkapan secara kredit. Berarti di sini 85.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 11 Februari 2018 pembayaran utang perlengkapan pada tanggal 4 Februari yaitu sebesar 85.000, yaitu maka 85.000 ditambah 85.000, maka hasilnya yaitu 170.000 pada debit. Kemudian pada tanggal 27 Februari yaitu pembelian oli dan bahan bakar kendaraan atau bisa disebut beban lain-lain, yaitu sebesar 35.000 di kredit, maka 170.000 pada debit dikurang 35.000 pada kredit, yaitu hasilnya 135.000, maka saldo pada utang usaha sebesar 135.000 pada debit. Kemudian pada akun modal tercatat pada tanggal 1 Februari dan 17 Februari, di mana pada tanggal 1 Februari modal switch yaitu sebesar 3.300.000 sebagai saldo. Dan pada tanggal 17 Februari yaitu modal yang didapat dari hasil penyerahan peralatan. Nah, di sini ada kata-kata menyerahkan peralatan sebesar 90.000, maka buku besarnya di sini modal yaitu 90.000 pada kredit. Maka saldonya yaitu sebesar 3.300.000 ditambah 90.000 sebesar 3.390.000. Lalu pada akun pendapatan jasa di sini tercatat 3 Februari dan 10 Februari. Pada tanggal 3 Februari di sini pendapatan jasa yaitu sebesar 400.000 pada kredit, dan 10 Februari pendapatan jasa tercatat 700.000 pada kredit, maka saldonya pada kredit yaitu 1.100.000. Jadi totalnya pendapatan jasa yaitu 1.100.000 pada kredit. Lalu
pada akun beban gaji, yaitu tercatat 7 Februari dan 25 Februari. Pada tanggal 7 Februari, pembayaran gaji sebesar 230.000 pada debit dan pembayaran gaji pada tanggal 25 Februari pada debit, yaitu maka saldonya sebesar 550.000 untuk beban gaji. Lalu kita ke beban bahan bakar gas. Di sini tercatat pada tanggal 5 Februari, yaitu atas perlengkapan yang sudah Lalu kita ke akun beban bahan bakar gas. Di sini tercatat tanggal 5 bulan 2 2018 terhadap pembelian bahan bakar gas. Di sini tercatat di debit 20.000, maka saldonya untuk beban bahan bakar gas yaitu sebesar 20.000. Lalu ke beban utilitas. Akun beban utilitas ini tercatat pada tanggal 19 Februari 2018, yaitu sebesar 45.000 pada debit, maka saldonya yaitu sebesar 45.000 pada akun beban utilitas. Lalu pada akun beban asuransi, yaitu tercatat tanggal 28 Februari 2019, yaitu tercatat pada tanggal 28 Februari 2018 Lalu kita ke beban asuransi. Di sini tercatat tanggal 28 bulan 2 terhadap beban asuransi, yaitu pada AJP yang telah disesuaikan ini, yaitu sebesar 241.670 pada debit, maka saldonya yaitu 241.670.000 rupiah pada beban asuransi. Sedangkan beban sewa di sini tercatat tanggal 2 Februari 2018, yaitu sebesar 140.000 pada debit, maka saldonya sebesar 140.000 pada beban sewa. Lalu kita ke beban lain-lain, yaitu tercatat pada tanggal 27 Februari 2018 atas pembelian oli dan bahan bakar kendaraan, atau bisa disebut dengan beban lain-lain, yaitu tercatat pada debit 35.000, maka di saldonya yaitu sebesar 35.000 juga pada beban lain-lain. Setelah membuat buku besar, maka di sini kita akan membuat neraca lajur yang isinya adalah neraca saldo disesuaikan, dan neraca saldo setelah disesuaikan. Pertama, kita di sini mengerjakan neraca saldo terlebih dahulu. Akun-akun pada neraca saldo yaitu didapatkan dari buku besar yang telah kita buat, yaitu berisi kas sebesar 2.170.000 yang didapatkan dari hasil total kas-kas yang terdapat pada akun jurnal umum yang dipindahkan ke dalam buku besar. Ini hasilnya adalah di akhir ya, 2.170.000. Lalu ada akun Prive sebesar 110.000 pada debit, lalu asuransi dibayar di muka sebesar 290.000 pada debit, lalu piutang dagang sebesar 100.000 pada kredit,
Lalu perlengkapan sebesar 85.000 pada debit. Lalu peralatan sebesar 2.080.000 pada debit. Lalu kendaraan sebesar 7.400.000 pada debit. Wesel bayar sebesar 7 juta pada kredit. Utang dagang sebesar 1.470.000 pada kredit. Utang usaha sebesar 135.000 pada debit. Modal sebesar 3.390.000 pada kredit. Pendapatan jasa sebesar 1.100.000 pada kredit. Beban gaji sebesar 550.000 pada debit. Beban bahan bakar gas sebesar 20.000 pada debit. Beban utilitas sebesar 45.000 pada debit. Lalu beban sewa sebesar 140.000 pada debit. Lalu beban lain-lain sebesar 35.000 pada debit. Pada beban asuransi ini tidak ditulis karena beban asuransi masuknya pada neraca saldo disesuaikan, yaitu didapatkan dari AJP, yaitu di sini ada akun yang telah disesuaikan. Maka penulisannya di sini nilainya tidak bertambah. Jadi di sini untuk asuransi di muka sebesar 241.670 sesuai dengan AJP, yaitu letaknya pada kredit sebesar 241.670. Lalu untuk beban asuransinya sebesar 241.670 pada debit. Setelah itu kita beralih ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di sini kita tinggal pindahkan saja dari neraca saldo ke neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu jika ditotal pada akun debit sebesar 13.060.000. Dan ini harus balance juga ya dengan akun kredit, yaitu harus sama sebesar akun debit 13.060.000. Di sini sama ya, 100 ditambah 7 juta ditambah 1.470 ditambah 3.390 ditambah 1.100.000, maka hasilnya 13.060.000. Di sini berarti sudah balance. Baik, saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Jadi pada akun laporan laba rugi ini yaitu adalah pendapatan dikurang dengan akun beban-beban, maka dihasilkan laba bersih. Nah, pada laporan laba rugi perusahaan pelayanan perawatan bayi Sweet ini terdapat pendapatan jasa sebesar 1.100.000 dengan akun beban, yaitu beban gaji sebesar 550.000, beban bahan bakar gas sebesar 20.000, beban utilitas sebesar 45.000, beban asuransi sebesar 241.670, beban sewa sebesar 140.000, beban lain-lain sebesar 35.000, dengan total beban sebesar 1.031.670. Nah, untuk mencari laba bersih yaitu pendapatan dikurang beban-beban. Jadi 1.100.000 dikurang 1.031.670, maka didapatkan hasil Rp68.330. Kemudian laporan perubahan modal. Di sini laporan perubahan modal yaitu modal pada buku besar dengan total 3.390.000 dikurangi laba bersih yang telah didapatkan dari laporan laba rugi sebesar 68.330 dijumlahkan menjadi Rp3.458.330. Lalu dikurangi dengan price
sebesar 110.000. Didapatkanlah modal akhir sebesar Rp3.348.330. Pembahasan ayat jurnal penyesuaian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat jurnal penyesuaian atau AJP yang dituliskan memang di akhir tahun, karena adanya akun-akun yang memang harus disesuaikan. Di sini akunnya harus disesuaikan, yaitu pada jurnal umum adalah asuransi dibayar di muka, karena dia adalah di sini ditulis untuk 1 tahun, karena ini dimulai dari Februari, berarti ada masih sisa 2 bulan yang masih belum kita rasakan, yaitu Januari dan Februari di tahun 2019. Makanya di sini kita harus sesuaikan untuk 1 tahun ini di tahun 2018 ini, berarti jika dibalik akunnya menjadi beban asuransi terhadap asuransi dibayar di muka. Nah, caranya yaitu dengan cara kita mencari per bulannya dulu. Nah, caranya yaitu kita harus cari setiap bulannya dulu. Nah, di sini 290 dibagi 12 yaitu hasilnya 24.166. Nah, jika dikalikan 10, kenapa dikalikan 10? Karena total dari bulan Februari menuju bulan Desember yaitu 10 bulan, makanya kita kalikan 10, dapatlah hasilnya yaitu 241.666. Saya bulatkan menjadi Rp241.670. Nah, beban asuransi di sini bertambah yaitu sebesar Rp241.670, sedangkan asuransi dibayar di mukanya yaitu Rp241.670 pada kredit. Nah, di sini juga harus balance ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan.